أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصحبه لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Majelis Hakim Mustami'in pecinta Syarhil Quran yang kami muliakan, manusia adalah makhluk Tuhan yang sempurna, unik dan menarik. Lihatlah betapa menakjubkan ciptaan Allah bernama manusia itu. Alangkah indah ketika ia melangkah, alangkah cermat ketika ia berpikir. Dalam bertindak ia bak malaikat, tanpa sayap ia dapat terbang lebih tinggi dari burung, tanpa insang ia dapat menyelam ke dasar lautan. Ia pun bisa mempermainkan benda terkecil bernama atom. Demikian kekaguman William Shakespeare terhadap kehebatan manusia. Namun hadirin, ungkapan tersebut bukan harus membuat kita menjadi sombong dan menepuk dada, namun harus memicu kita, saya, saudara, dan seluruh umat manusia untuk menjaga, mengolah dan menempa, membina dan membangun, memfungsikan dan mengembangkan potensi-potensi kita, agar posisi kita sebagai manusia bisa terhormat, tinggi, mulia, dan pantas dibanggakan. Namun hadirin, bila manusia telah terjerumus ke dalam pergaulan narkoba, mereka tega membunuh, menipu, merampok, bahkan perbuatan mereka lebih ganas dari binatang-binatang buas. Karena itu hadirin, izinkan kami tiga serangkai untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Merawat Kemuliaan Insan dengan Mental dan Berbasis Iman sesuai petunjuk Al-Quran. Sesuai dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang
Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin, bila kita kaji dalam ayat tadi, terdapat dua kalimat yang mengisyaratkan tentang tingginya martabat manusia. Yang pertama, walaqad karramna bani Adam, ay laqad syarrafna bani Adam ala jami'il makhluqat, dan kami telah memuliakan keturunan Adam atas makhluk-makhluk lainnya. Dan yang kedua, wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdilan, dan kami mengunggulkan mereka atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan, termasuk golongan jin dan hewan. Menurut penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir. Namun sayang hadirin, betapa banyak manusia yang tidak menyadari keunggulan dirinya, sehingga tidak pandai memanfaatkannya. Bahkan tidak jarang yang merelakan martabatnya sebagai manusia runtuh tiada guna. Bukankah kita memiliki paras yang ganteng dan tampan, sempurna, tidak kurang sesuatu apapun, sedangkan makhluk lain tidak? Bukankah kita berakal, bisa berpikir bahwa mengonsumsi narkoba merupakan perbuatan yang sangat jelek di antara perbuatan setan? Maka manusia pecandu narkoba tidak memiliki mental pelopor, tetapi memiliki mental pengekor. Kemana-mana maunya naik motor, padahal kerjanya cuma molor. Apabila manusia telah terjerumus ke dalam pergaulan narkoba, mereka tega membunuh, menipu, merampok, bahkan merajalelanya narkoba di mana-mana. Hadirin, hal ini disindir oleh Allah dalam surah At-Tin ayat 4 sampai 6. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illalladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin, dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk dan raga yang sangat indah. Namun kata Allah,